Pernahkah kalian merasakan diperhatikan diam-diam? Bukan tatapan sekilas, tapi tatapan yang seolah menelanjangi, mengikuti setiap gerak-gerikmu, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Kisah ini terjadi 4 tahun lalu, saat aku masih mahasiswi semester 4, namaku Citra. Waktu itu, aku harus mengambil mata kuliah umum kewiraan untuk memperbaiki nilai. Sialnya, aku kebagian kelas di gedung teknik sipil. Kalian tahu kan mitos tentang fakultas teknik? Gedungnya tua, lorongnya panjang dan suram. Dan yang paling penting, mayoritas penghuninya adalah laki-laki. Di kelasku, hanya ada 6 mahasiswi termasuk aku. Sisanya, lautan laki-laki. Tidak heran jika setiap kali aku melangkah masuk dengan rok katun selutut dan kemeja pas badan. Suasana kelas mendadak hening. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatap punggungku, menatap kakiku. Tatapan liar yang membuatku risih, tapi jujur saja, sedikit merasa tertantang. Aku tahu aku menarik dan aku menikmati perhatian itu. Hari itu, dosen mengadakan kuliah tambahan jam 5 sore. Langit di luar sudah mulai berubah menjadi jingga kemerahan, lalu gelap gulita dengan cepat. Kampus sudah sepi. Lorong-lorong gedung sipil yang biasanya riuh kini mati suri. Hanya ada suara angin yang bersiul di celah jendela tua. Setelah kelas bubar, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke toilet sebentar. Bodoh memang, sendirian di toilet kampus tua malam-malam begini. Cermin di wastafel memantulkan wajahku yang sedikit pucat tapi tetap glowing di bawah lampu neon yang berkedip. Aku merapikan sedikit rambutku, memulas ulang lipstik merah mudaku, lalu bergegas keluar. Koridor lantai 5 benar-benar kosong. Suara high heelsku mengetuk lantai keramik, tak menggema memecah kesunyian. Aku berjalan cepat menuju lift. Rasanya ada yang mengawasi. Bulu kudukku meremang. Bukan karena hantu, tapi karena firasat seorang wanita yang merasa sedang diburu. Saat aku menekan tombol lift, terdengar suara berat dari belakangku. Baru pulang, Ci? Aku tersentak dan menoleh. Di sana, berdiri 3 orang mahasiswa yang tadi sekelas denganku. Adi, Royce, dan Syaiful. Aku mengenal mereka sekilas. Adi, si jangkung dengan rambut sedikit berantakan dan senyum miring yang khas. Royce, pria berwajah kearab-araban dengan tubuh tegap yang mengintimidasi. Dan Syaiful, yang berambut gondrong diikat, memberikan kesan bad boy yang misterius. Iya. Habis dari toilet, jawabku berusaha santai, meski jantungku mulai berdegup lebih kencang. Sama, kita juga habis ngerokok bentar, sahut Adi. Matanya tidak lepas menatapku, menyapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu berbeda. Lebih berani dari biasanya. Mungkin karena koridor ini sepi. Mungkin karena tidak ada siapa-siapa lagi selain kami berempat. Ting. Pintu lift terbuka. Kami masuk bersamaan. Lift itu tidak besar. Ketika 4 orang dewasa masuk, ruang gerak menjadi sangat terbatas. Aku berdiri di dekat tombol, sementara mereka bertiga berdiri menyebar, seolah membentuk formasi segitiga yang mengurungku di tengah. Pintu lift tertutup perlahan, klik, dunia luar terkunci. Kini hanya ada aku, 3 pria asing, dan aroma maskulin bercampur tembakau yang menguar kuat di udara yang sempit ini. Langsung pulang, Ci? Tanya Syaiful yang berdiri tepat di samping kiriku. Jaraknya terlalu dekat, lengan kemejanya menyentuh bahuku. Iya. Jawabku singkat, mataku terpaku pada angka lantai lift yang bergerak turun. 5, 4, buru-buru banget. Suara Royce terdengar dari belakang, begitu dekat di telingaku hingga aku bisa merasakan hembusan napas hangatnya menyentuh tengkukku. Tubuhku menenggang, padahal kita masih pengen ngobrol loh. Tiba-tiba, duk, lift tersentak dan berhenti. Lampu indikator mati sejenak lalu menyala redup. Kami berhenti di antara lantai 3 dan 2. Loh, kok macet? Seruku panik. Tas di tanganku nyaris terlepas. Aku hendak menekan tombol darurat, tapi sebuah tangan besar menahan pergelangan tanganku dengan lembut namun tegas. Itu tangan Adi. Tenang dulu, Ci, katanya dengan suara rendah yang serak. Mungkin liftnya cuma butuh istirahat sebentar. Sama kayak kita, suasana mendadak berubah.
Udara di dalam kotak besi itu terasa semakin panas dan menipis. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada kepanikan di wajah mereka. Justru ada seringai tipis yang terukir di wajah Adi. "Kalian sengaja menekan tombol stop?" Tanyaku, suaraku bergetar. Bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena, astaga, kenapa tubuhku malah bereaksi aneh? Adrenalinku memuncak, darahku berdesir panas. Kita cuma mikir. Royce melangkah maju, mempersempit jarak, hingga tubuhku terdesak ke dinding lift yang dingin. Jarang-jarang kita punya kesempatan sedekat ini sama primadona kelas. Sayang kalau dilewatkan begitu saja, kan? Aku terperangkap. Di belakangku dinding dingin, di depanku 3 pria dengan aura dominan yang melumpuhkan akal sehatku. "Kalian mau apa?" Bisikku lemah. "Cuma ingin tahu." Si Aiful menyisihkan rambut yang menutupi leherku. Sentuhan jari-jarinya kasar, namun membuatku merinding hebat. "Apakah kamu sejinak kelihatannya? Atau seliar dugaan kami?" Adi mencondongkan wajahnya. Tatapannya begitu intens, seolah ingin menelan keberadaanku bulat-bulat. Dia meletakkan kedua tangannya di sisi kepalaku, mengunci pergerakanku sepenuhnya. Aroma parfumnya yang muski memenuhi rongga hidungku, memabukkan. "Jangan takut, Citra," bisik Adi. Bibirnya kini hanya berjarak beberapa senti dari bibirku. "Kita cuma mau bersenang-senang sedikit. Malam masih panjang, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di dalam kotak besi ini selain kita berempat." Aku memejamkan mata. Logikaku berteriak untuk melawan, tapi tubuhku mengkhianatiku. Lututku lemas, ada rasa penasaran yang berbahaya yang menyelinap masuk. Bagaimana rasanya menyerah pada dominasi mereka? Detik berikutnya, tidak ada lagi kata-kata. Yang ada hanya napas yang memburu dan keheningan yang dipecahkan oleh keberanian mereka. Sebuah tangan melingkar di pinggangku, menarikku mendekat hingga tidak ada lagi jarak. Dan ketika bibir itu akhirnya menyentuhku, dunia seakan berputar. Itu bukan ciuman yang manis, itu adalah penaklukan. Di ruang sempit itu, waktu seakan berhenti, lift yang macet itu menjadi saksi bisu atas rahasia kecil kami. Tidak ada yang tahu berapa lama kami tertahan di sana. 5 menit, 10 menit, atau selamanya. Yang jelas, ketika pintu lift akhirnya terbuka di lantai dasar, aku bukan lagi Citra yang sama dengan yang masuk tadi. Aku merapikan kemejaku dengan tangan gemetar. Wajahku memerah padam. Sementara mereka bertiga hanya tersenyum penuh arti di belakangku. "Sampai ketemu di kelas minggu depan, Ci," bisik Adi sambil mengedipkan sebelah matanya saat kami berpisah di parkiran yang gelap. Malam itu, di dalam mobil perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti menyentuh bibirku sendiri. Tersenyum gila mengingat kegilaan di lift kampus tadi.